Ibu, pernah nggak sih diem-diem ngerasa capek banget, tapi tetap maksa diri bilang, aku harus kuat? Pernah nggak melihat keluarga lain terlihat bahagia, lalu hati kecil ibu mulai bertanya, kenapa hidupku nggak seindah itu? Dan yang paling menyakitkan, ibu tetap tersenyum di depan anak, padahal di dalam hati lagi berantakan. Kalau ibu pernah ngerasain itu, mungkin bukan karena ibu kurang hebat, tapi karena ibu belum tahu kapan harus berhenti. Karena ternyata berhenti bukan berarti kalah. Berhenti justru tanda kita sedang bertumbuh. Dan di video ini, kita akan belajar bersama apa saja yang perlu ibu hentikan agar hidup terasa lebih ringan dan lebih bahagia. Sejak jadi seorang ibu, tanpa sadar kita berubah. Bukan cuma peran, tapi juga cara berpikir. Kita mulai menuntut diri sendiri untuk sempurna. Harus jadi ibu yang sabar, istri yang pengertian, rumah yang rapi, anak yang bahagia, dan semua itu kita pikul sendiri. Tanpa sadar, kita terjebak dalam banyak ekspektasi. Padahal, ibu juga manusia. Maka, mungkin sudah waktunya ibu belajar untuk berhenti. Yang pertama, berhenti membandingkan. Ibu, setiap keluarga punya cerita masing-masing. Apa yang terlihat di luar belum tentu sama dengan kenyataannya. Rumah tangga orang lain terlihat harmonis. Bisa jadi mereka juga punya luka yang tidak terlihat. Anaknya terlihat pintar dan penurut. Bisa jadi ada perjuangan panjang di balik itu. Tapi kita sering hanya melihat hasil akhirnya. Dan tanpa sadar, kita mulai merasa kurang. Padahal keluarga ibu sudah punya keindahan versinya sendiri. Jadi, mulai sekarang berhenti membandingkan. Karena kebahagiaan tidak pernah lahir dari perbandingan. Yang kedua, berhenti berharap pasangan bisa membaca pikiran kita. Ibu, meskipun sudah bersama bertahun-tahun, pasangan kita tetap manusia, bukan cenayang. Kadang kita berpikir, harusnya dia ngerti aku capek, harusnya dia peka, tapi kita lupa. Kita tidak pernah benar-benar mengatakannya. Akhirnya, kita kecewa sendiri. Padahal, komunikasi itu bukan soal harusnya ngerti, tapi soal mau saling mengerti. Mulai sekarang, belajar untuk mengungkapkan, bukan menunggu dipahami, tapi berani menjelaskan. Yang ketiga, berhenti meremehkan lelahnya pasangan. Ibu, capek itu bukan kompetisi, bukan siapa yang lebih lelah, bukan siapa yang lebih berat. Kita capek mengurus rumah dan anak, itu nyata. Tapi pasangan juga capek mencari nafkah, itu juga nyata. Kalau dua-duanya merasa paling lelah, yang ada bukan saling menguatkan, tapi saling menjauhkan. Coba mulai ubah cara pandang. Bukan aku lebih capek, tapi kita sama-sama berjuang. Di situ, rasa hangat dalam hubungan akan tumbuh kembali. Yang keempat, berhenti mengejar standar bahagia orang lain. Ibu, bahagia itu bukan template. Bukan harus punya rumah besar, bukan harus liburan mewah, bukan harus terlihat sempurna di mata orang. Bahagia itu sederhana, bisa makan bersama, bisa tertawa dengan anak, bisa merasa cukup. Kalau ibu terus mengejar standar orang lain, ibu akan terus merasa kurang. Padahal, mungkin ibu sudah berada di tempat yang seharusnya disyukuri. Yang kelima, berhenti memaksakan ambisi pribadi pada anak. Ibu, anak bukan perpanjangan mimpi kita. Mereka punya jalan hidupnya sendiri. Kadang, tanpa sadar, kita ingin anak jadi seperti yang kita harapkan. Harus pintar ini, harus bisa itu. Padahal, yang anak butuhkan bukan tekanan, tapi dukungan. Biarkan anak tumbuh sesuai dirinya, dengan bimbingan, bukan paksaan. Karena anak yang tumbuh dengan diterima akan jauh lebih kuat daripada anak yang dipaksa sempurna. Yang keenam, berhenti harus selalu terlihat kuat. Ini yang paling sering terjadi. Ibu, tidak apa-apa kalau lelah.
Tidak apa-apa kalau sedih, tidak apa-apa kalau butuh istirahat. Menjadi ibu bukan berarti harus selalu kuat. Justru dengan menunjukkan emosi yang sehat, anak belajar bahwa manusia itu wajar punya perasaan. Ibu tidak harus sempurna, ibu hanya perlu menjadi nyata. Ibu, hidup ini bukan tentang siapa yang paling sempurna, tapi tentang siapa yang mau belajar dan berani berubah. Mulai hari ini, yuk kita pelan-pelan berhenti membandingkan, berhenti memendam, berhenti memaksakan, berhenti menyakiti diri sendiri dengan ekspektasi, dan mulai menciptakan kebahagiaan versi kita sendiri. Bayangkan, keluarga kecil ini seperti taman. Tidak harus sama dengan taman orang lain. Tidak harus lebih indah dari siapapun. Yang penting, taman ini tumbuh dengan cinta, dengan kehangatan, dan dengan penerimaan. Jadi, rumput tetangga lebih hijau? Big no, Ibu. Kita cukup rawat taman kita sendiri dan biarkan ia mekar dengan caranya sendiri. Karena disitulah kebahagiaan yang sesungguhnya tumbuh.